Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk kembali mengadakan persekutuan guru dan karyawan SKKK Surakarta. Kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama ada untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Mazmur 148 ayat 13 mengatakan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari dengan penuh sukacita kita akan menaikkan segala pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. biarlah Tuhan disenangkan melalui setiap pujian dan pengagungan kita bagi namanya yang kudus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Karena kebaikan, karena kasih-Mu Tuhan, Engkau berikan kesempatan kami, guru, karyawan, Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta, untuk bersekutu, beribadah dalam persekutuan ibadah guru dan karyawan pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan kesempatan pada hari ini ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Urapi kami, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat ini, yang memimpin pujian, singer, pemusik, juga bagian IT, dan bagian-bagian lain yang mendukung doa untuk terlaksanakan ibadah pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi dengan urapan yang khusus. Terima kasih Bapa. Setiap guru, setiap karyawan yang mengikuti ibadah pada saat ini, Engkau juga akan memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Sehingga selesai ibadah pada hari ini, kami merasakan sukacita, kami merasakan berkat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami semua. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam persekutuan guru dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini dan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih Tuhan,
hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi secara khusus. Engkau akan bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami membuka ibadah pada hari ini. Amin. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian sampai akhir hidupku. Biarlah ini boleh menjadi sebuah tekad kita kepada Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh mau melayani Dia dengan penuh kesetiaan sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita serahkan diri kita untuk boleh melayani Dia dengan lebih setia lagi. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Hati kami percaya ya Tuhan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku kan setia ya Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang ini sedang diperhadapkan kepada merdeka belajar. Apa artinya itu bagi saudara dan saya sebagai guru? Apakah itu berarti bahwa sebagai guru kita bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk dia boleh belajar apa saja? Bisa begitu, saudara ya. Apakah itu berarti bahwa peserta didik atau murid-murid kita ini diberi kebebasan boleh belajar apa saja dan menjadi apa saja di tengah dunia ini? Dan kita sebagai guru menolong mereka
untuk menjadi orang yang bisa optimal ya sebagai dirinya dan bisa memberikan sumbangsih melalui ilmu pengetahuannya, melalui apa yang dia pelajari. Pokoknya dia bisa jadi apa saja dan dia belajar apa saja. Dan tentu saja diharapkan dia bisa berhasil begitu dalam hidup ini menjadi orang yang baik, yang bisa memberikan sumbangsih kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, apakah persoalannya itu cukup kalau itu diterapkan kepada anak Tuhan? Apa sih yang Tuhan harapkan dari kita sebagai guru dan juga dari murid-murid kita? Apa yang Tuhan harapkan, apa yang penciptanya harapkan dari kita semuanya? Saudara, kalau kita mulai pada waktu penciptaan, pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di Kejadian 1 ayat 27 sampai ayat 31 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka, yaitu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah hari ke-6. Saudara perhatikan ayat ini mengatakan Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama cuman gambarnya dan sama-sama memiliki wibawa ilahi, yaitu sebagai gambar Allah. Dan manusia pada waktu diciptakan telanjang, tidak pakai apapun juga, lalu dia itu belum melakukan apapun juga, dan dia belum mencapai apapun juga. Ya, nah, tapi sekarang Tuhan mengkomentari, memberikan komentar kepada manusia yang kalau kita bilang ya belum ngapa-ngapain begitu, dan dia tidak berpenampilan dengan pakaian yang bermerek, yang gaya dan sebagainya, ada telanjang pada waktu Tuhan menciptakan, tapi Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Nah, jadi apa sih yang dinilai oleh Tuhan sebenarnya dalam hal ini? Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 4 ayat yang ke-20, manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa, itu dinyatakan atau dijelaskan bahwa ada yang namanya Ada, dikatakan itu melahirkan Yabal, dan dialah yang menjadi orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Jadi kalau kita perhatikan, ada orang yang pekerjaannya adalah memelihara ternak. Lalu dikatakan nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi yang tadi peternak, yang sekarang ini Yubal adalah orang yang menjadi bapak gitu ya, bapak orang yang memainkan kecapi dan suling. Lalu setelah itu dikatakan di Kejadian 4 ayat 22, Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naamah. Sudah dikatakan bahwa ini Tubal-Kain ini bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Berarti saudara, dia diciptakan dengan satu kapasitas bisa mengolah hasil bumi ini. Tembaga, tukang besi, itu luar biasa ya saudara, itu ribuan tahun yang lalu, di mana Tuhan sudah menciptakan manusia untuk bisa menjadi bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Dan kalau tadi dia dengan bisa membuat orang-orang itu membuat alat musik dan sebagainya, itu luar biasa sekali ya. Mungkin kalau kita berdasarkan penilaian orang pada saat ini kita akan wah hebat sekali dibandingkan dengan peternak, ini yang bisa bikin tembaga, yang bisa bikin alat musik lebih hebat. Nah, tapi sekarang tunggu dulu saudara. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 firman Tuhan mengatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
Dan saudara, firman Tuhan ini mengatakan komentar Tuhan atas semuanya itu bukan berdasarkan yang satu kerjanya apa, yang satu mencapai apa, tapi Tuhan melihat orang-orang ini tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi. Padahal kita bilang ini orang kurang pintar apanya, hebat sekali. Ribuan yang tahun lalu bisa mengolah hasil bumi ini jadi tembaga, lalu bisa membuat alat-alat musik, luar biasa begitu ya. Nah, tapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa mereka tidak, karena apa? Mereka tidak mencari Allah, tidak hidup mengarah kepada Tuhan. Dikatakan bahwa mereka sudah menyeleweng, mereka tidak berguna. Bayangin kalau menurut kita ada gunanya dong. Bayangin ini ahli peternakan, yang satu ahli musik, yang satu ahli pertambangan, misalnya gitu kan, luar biasa sekali. Tapi bagi Tuhan tidak berguna. Nah, kenapa sampai tidak berguna? Ada apa sih dengan manusia ini sampai Tuhan mengatakan tidak berguna? Nah, saudara sekarang coba perhatikan. Di Kejadian 4 di ayat yang ke-16 itu dikatakan demikian. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Yang ada masalah sih ya, Kain lalu pergi menetap di timur Eden. Tapi permasalahannya di sini saudara, Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ini akar permasalahannya. Maka dikatakan orang yang setelah jatuh ke dalam dosa itu dia berpaling. Dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak hidup lagi bersama Tuhan, di hadapan Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan. Yang kemudian mereka membangun kota. Seluruh hidup yang tadinya harusnya didedikasikan kepada Tuhan dan apapun yang kita hasilkan didedikasikan kepada Tuhan, sekarang bukan didedikasikan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada manusia. Itu artinya kota yang didedikasikan, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang manusia yang diciptakan tadinya sebagai gambar Allah, sekarang menjadi gambarnya. Karena firman Tuhan mengatakan setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nyanya bukan nyanya Allah, tapi nyanya dia manusia. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi kita lihat bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi hidup sesuai dengan yang dimaui atau dikehendaki oleh Allah. Makanya dikatakan dalam Roma 3 ayat 10-12 bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Apa sih maksudnya dari gambar Allah, lalu dari tujuan Allah, manusia menjadi gambar saya, lalu menjadi hidup berdasarkan tujuan saya. Setelah pada waktu manusia diciptakan sebagai gambar Allah dengan tujuan Allah, makanya seharusnya manusia ini melakukan masterpiece atau karya Allah yang menakjubkan. Sampai seorang ilmuwan yang pada waktu menjelaskan tentang struktur tubuh manusia, lalu sampai dia meneliti sampai DNA-nya, lalu dia bilang luar biasa yang nyiptain ini, luar biasa hikmat dari pencipta ini yang menciptakan kita. Lihat saudara, yang dipuji-puji siapa? Tuhan yang menciptakan. Melihat kita, karya kita ini, diri kita ini, tanpa nggak ada pakai bajunya, tanpa pakai mencapai apa ya, cuma tubuhnya ini. Cuma sebagai gambar Allah ini, orang mengatakan luar biasa penciptanya. Dan pada saat manusia itu dipercayakan taman untuk dikelola, untuk dipelihara, maka pada saat dia berhasil menghasilkan sesuatu, orang pun dan dirinya pun akan lihat luar biasa ya Tuhan yang menciptakan saya. Sampai saya bisa menghasilkan yang seperti ini. Dan orang yang melihatnya juga luar biasa pencipta kamu. Sampai bisa menciptakan kamu yang lalu bisa menghasilkan yang seperti ini. Segala pujian hanya kepada Tuhan yang pencipta kita. Lalu kalau kita mengolah, menghasilkan sesuatu, lalu kita berbaik hati kepada orang, membagikan kepada orang. Tetap dengan kesadaran, ini semua punya Tuhan. Yang diolah oleh saya punya Tuhan. Setelah jadi tetap punya Tuhan. Saya bagikan kepada orang lain, saya cuma alat. Saya cuma kepanjangan tangan. Segala syukur dan terima kasih kembali hanya kepada Tuhan. Nah saudara, kita lihat manusia itu tidak mau yang ini.
Makanya dikatakan manusia itu berontak kepada Allah. Apa artinya manusia berontak kepada Allah? Manusia tidak mau Allah yang jadi spotlight. Allah menjadi fokus dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya pada waktu manusia ditawarkan, mau nggak kamu jadi Allah? Langsung, saudara, itu diambil oleh manusia. Itu pemberontakan manusia. Manusia tidak mau Allah menjadi tuannya, menjadi fokus hidupnya. Dia berontak dan dia mau menggantikan Allah. Di mana sekarang gambar Allah menjadi gambar Allah. Gambar saya. Tujuan Allah menjadi tujuan saya. Sekarang apa artinya? Kalau orang lihat saya dengan segala penampilan kita dandanin, kita nggak puas hanya jadi telanjang, hanya itu cukup. Kita nggak mau yang itu. Kita buat sendiri, kita dandanin diri kita supaya kita yang menjadi fokus. Kita yang dipuji, kita yang wah luar biasa ya kamu, begitu kan ya saudara ya. Dan kalau kita menghasilkan karya sesuatu, orang nggak, aduh hebat sekali robot yang kamu buat, aduh hebat sekali hasil karya kamu, luar biasa ya kamu. Segala pujian adalah buat saya. Dan kalau kemudian saya merasa saya ingin berbaik hati kepada orang, membagikan, orang harus tahu ini punya saya, hasil karya saya kasih ke kamu, maka kamu yang harus terima kasih sama saya. Makanya ayat itu diganti sama kita jadi apa? Sebab segala sesuatu adalah dari saya dan oleh saya dan kepada saya, bagi sayalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, itulah kehidupan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, oleh karena kasih Allah, oleh karena anugerah Allah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka kita yang sudah salah arah, yang dikatakan sudah nyeleweng, yang dikatakan sudah tidak berguna lagi berdasarkan tujuan pencipta kita, jadi kayak kulkas dibuat oleh pabriknya untuk jadi pendingin, lalu tidak berfungsi lagi sebagai pendingin. Maka kita katakan ini kulkas sudah nggak ada gunanya lagi, begitu loh saudara. Walau kelihatan, saya ingat pada waktu saya datang ke rumah teman, lalu di kamarnya ada kulkas di kamar tidurnya, saya bilang, hebat nih di kamar tidur sampai kamar tidur ada kulkas, gitu kan ya. Nah lalu saya buka karena saya mau cari makan, kan di kulkas biasanya kita cari apa, makanan, minuman yang disegarkan, gitu kan ya. Nah lalu saya cari. Ternyata dalamnya baju. Saya bilang, loh kok jadi baju isinya? Kulkas jadi baju sih isinya. Terus papa saya bilang, iya tuh udah rusak, kulkasnya udah nggak berfungsi lagi sebagai kulkas, udah coba dibenerin nggak bisa, katanya gitu kan dia bilang ya. Jadi ya kan tampangnya udah kayak kulkas, jadi ya udahlah taruh baju aja kan juga udah ada raknya gitu. Iya sih betul saudara, itu kulkas bisa jadi lemari baju. Tapi kan lihat nih, pabriknya tidak buat kulkas itu untuk jadi lemari baju. Kulkas ya kulkas, berfungsi sebagai kulkas, begitu loh. Nah demikian juga dengan saudara dan saya. Pada waktu Tuhan menciptakan saudara, diciptakan untuk jadi gambar Allah, bukan jadi gambar saya. Nah bagi Tuhan itu fatal. Makanya Tuhan Yesus datang, saudara, lihat ini, Allah sendiri datang untuk membereskan. Karena Allah yang tahu, sama kalau kita rusak gitu ya, barang elektronik kita dari pabrik A, maka kita perginya ke pabrik A. Karena pabrik A yang paling tahu itu barang mestinya jadi kayak apa. Karena dia yang buat, dia tahu tujuannya harus bagaimana. Dan kalau ada rusak, dia tahu rusaknya di mana dan dia tahu harus diapakan sampai berfungsi lagi sebagaimana seharusnya. Dan yang tahu tentang saudara dan saya adalah pencipta kita. Siapa? Allah. Maka dia yang datang sendiri, yang ngurus sendiri untuk bagaimana saudara dan saya melalui penebusannya, melalui pemulihannya, melalui anugerah dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara dan saya dimungkinkan kembali untuk menjadi apa? Anak, hamba, dan murid Tuhan. Jadi kita lihat saudara dan saya diharapkan sebagai manusia dari sudut pandang Tuhan, yaitu menjadi anak. Anak yang mirip bapaknya. Begitu kan ya, sehati sepikir dengan Kristus, dikatakan kita harus serupa dengan Kristus. Maka untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara dan saya harus menjadi murid. Dalam arti apa? Kita belajar firman Tuhan baik-baik. Sehingga kita tahu jelas ini, saya sekarang menjalani kehidupan dengan arah yang sebenarnya, yang arah yang seharusnya. Gitu ya, arah yaitu di mana saya hidup untuk Tuhan, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi. Maka sekarang saya tahu, ini ya, karena saya mesti nyenengin Tuhan, saya harus tahu dong apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Dan Tuhan sudah kasih tahunya di mana? Di Alkitab. Ya pasti kita belajarlah firman Tuhan baik-baik, begitu kan ya. Nah, pada waktu kita belajar firman Tuhan baik-baik ini, lalu kita menyadari bahwa saya ini hambanya.
Maka itu sebutan yang Tuhan berikan sebagai anak, murid, kita ini hambanya. Di mana sebagai hamba berarti apa? Kita milik Dia. Kita mendedikasikan seluruh hidup kita terfokus hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, lihat saudara, kalau kita kaitkan dengan perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang talenta. Di situ dikatakan ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Lihat saudara, fokus dari Tuhan bukan kepada talenta yang dipercayakan. Kenapa? Nah, saudara, karena itu talenta kan punya tuannya. Itu talenta kan punya Tuhan. Jadi talenta itu adalah jumlah itu nominal, jumlah uang terbesar pada zaman itu. Jadi kalau sekarang itu kalau di Indonesia sebenarnya triliun gitu misalnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya modal yang cukup begitu ya. Kalau dikasih 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun kan itu bukan sedikit begitu. Intinya yang Tuhan mau kasih tahu adalah setiap orang itu diberi modal yang cukup di dalam anugerahnya untuk hidup bagi Tuhan, gitu ya. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk menjadi manusia yang Tuhan kehendaki. Itu cukup. Nah, lihat saudara, pada waktu talenta ini diberikan ya kepada setiap orang itu talenta nggak ganti pemilik, saudara, tetap milik Tuhannya, ya, milik Tuhan. Nah, sekarang pada waktu setelah mereka menghasilkan ini, yang hamba yang itu kan yang satu kan yang jahat, jadi yang cuma kelihatannya hamba tapi sebenarnya hatinya bukan hamba, begitu ya, di statusnya hanya nyebutin aja jadi hamba, tapi sebenarnya dia ingin menjadi tuan atas dirinya, begitu ya. Nah, kita lihat yang hamba yang mesti seharusnya ini, yang kalau kita kategorikan yang tadi yaitu anak, murid dan hamba. Ya, kedua hamba itu kan lalu mengelola, ya, mengelola hidupnya, mengelola semuanya, dan lalu menghasilkan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, fokus daripada Tuhan ini adalah kepada hati hamba itu. Ya. Makanya dia tidak bilang begini, bukan kepada hasil. Dia nggak bilang, waduh hebatnya kamu dapat 5, dia cuma 2. Enggak, saudara. Dia lalu melihatnya adalah yang dituju adalah orangnya. Dia katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Artinya apa? Artinya hamba yang baik itu hamba yang berguna. Kaitkan dengan yang tadi, di mana waktu Roma 3 mengatakan waktu manusia jatuh dan dosa nggak berguna lagi bagi penciptanya. Nah, sekarang Tuhan memakai kata itu baik, itu berguna bagi tuannya, berguna bagi penciptanya. Kembali kamu berfungsi lagi sebagai manusia gambar Allah. Itu yang dimaksudkan. Ya, kamu sekarang hidup lagi hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, lalu kita lihat, dan setia artinya apa? Konsisten. Sama yang menghasilkan 2, yang menghasilkan 5, sama-sama penilaian Tuhan, kamu baik, hamba yang baik dan setia. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Betul saudara, pada waktu Tuhan melihat masing-masing ini ya, ada yang jadi tukang musik, ahli bikin musik, ada pemain musiknya kan di dunia begitu ya saudara ya. Ada peternak, ada yang kemudian mengolah hasil ternakannya, bisa jadi kan. Lalu ada yang pengelola pertambangan, ada yang menggunakan hasil tambangnya, ada macam-macam. Dalam Merdeka Belajar ini, yang pertama adalah memang orang itu bisa menjadi siapa saja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Bisa jadi dia boleh menjadi peternaknya, menjadi yang mengelola ternaknya, silakan. Nah, lalu saudara kita lihat ini. Sebagai orang profesional, dikatakan yang pertama, dia itu harus punya satu keahlian. Keahlian sesuai dengan profesinya, begitu kan ya. Lalu setelah dia punya keahlian, misalnya dia seorang peternak, begitu ya, peternak sapi misalnya. Ya dia harus punya ilmu persapian itu dan bagaimana berternak sapi itu. Dia harus punya ilmunya. Yang kedua, dia keterampilan, dia harus terampil, ya dia mesti tahu bagaimana menggunakan ilmunya. Kalau dia nggak tahu menggunakan ilmunya, sama aja bohong, gitu kan saudara ya. Lalu yang ketiga apa? Dia punya etos kerja. Jadi kelihatan sekali dia niat, ya. Nah kalau di dalam urutan proses di dalam pembelajaran itu orang itu mesti sampai menjadi pemikir, gitu ya. Jangan hanya peniru. Jadi dia harus bisa sampai menciptakan sesuatu, bukan hanya menghafal, begitu kan ya. Tapi kalau menurut saya, kalau firman Tuhan mengatakan, ya kita bukan hanya asal menghasilkan sesuatu. Yang Tuhan mau kita menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan sumbangsih kepada orang lain. Begitu kan, yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi bukan hanya sekedar menjadi sumbangsih bagi orang lain, yang baik bagi orang lain, begitu kan ya, perbuatan baik bagi orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Supaya perbuatan baikmu dilihat orang, dan apa?
dan Bapa dipermuliakan. Ini saudara bedanya. Jadi dengan kata lain, sebagai anak Tuhan itu tidak cukup memahami merdeka belajar ini hanya sekedar saya bisa menjadi apa saja dan belajar apa saja untuk mencapai apa saja. Bukan itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, karena yang Tuhan waktu dia kembali kepada Tuhan anak-anak ini nggak akan ditanya, kamu sekolah di mana? Kamu sekolah bidang apa? Kamu mencapai apa sebagai insinyur di dunia ini? Kamu menghasilkan apa? Bukan itu yang ditanya. Tetapi yang Tuhan tanya adalah, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu hidup untuk aku? Apakah itu yang Tuhan lihat? Hatinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan seluruh hidupnya didedikasikan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan bisa melihat, inilah hambaku yang baik, yang berguna, hambaku yang baik dan setia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, artinya apa buat saudara dan saya sebagai guru? Kalau saya yang mengajar di sekolah teologi, tentu saya bukan berharap hanya memperlengkapi atau dosen-dosen semua hanya memperlengkapi mahasiswa ini supaya dia ahli sebagai rohaniwan tuh ahli di dalam bidangnya. Enggak, saudara. Iya, itu harus dipelajari, betul. Tetapi terus-menerus diingatkan, yang terus-menerus diminta untuk diperhatikan baik oleh mahasiswa maupun oleh kami sebagai dosennya adalah kamu harus menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Yang hatinya tertuju hanya untuk Tuhan. Yang Tuhan pada waktu melihat hatimu, Tuhan melihat bahwa semuanya didedikasikan untuk Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka saya selalu ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa, termasuk diri saya sendiri. Pada saat kita beraktivitas, pada saat kita berusaha untuk mencapai sesuatu, pada saat kita sedang melakukan perbuatan apapun bagi diri sendiri maupun orang lain, tanya pada diri sendiri di hadapan Tuhan, apakah saya sedang melakukan semuanya itu karena saya cinta kepada Tuhan? Dan karena cintanya saya kepada Tuhan, maka saya melakukan seluruh perintah Tuhan, di mana supaya saya tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Dan Tuhan terus melihat saya sebagai hamba yang baik dan setia. Karena kalau tidak, saudara, itu hanya sekedar aktivitas yang sifatnya sementara, nilainya sementara, nggak akan bisa menjamin kita untuk berhadapan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara dan saya dipercayakan, anak-anak yang ketemu kita, yang datang khusus menghampiri kita untuk diajar. Itu satu ladang yang menguning yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya sebagai seorang guru. Pakailah kesempatan yang berharga ini, yang tidak ternilai ini, untuk membawa mereka bukan saja siap untuk menghadapi dunia ini, menjadi profesional yang memiliki etos kerja yang baik, tapi mereka boleh muncul sebagai profesional yang takut akan Tuhan. Itu yang akan menjadikan orang-orang ini, murid-murid ini, menjadi orang yang siap berhadapan dengan Tuhan. Jadi, saudara, jangan hanya persiapkan mereka untuk siap berhadapan dengan dunia, untuk survive di dunia ini. Pastikan mereka juga kita tolong, kita terus ingatkan, karena kita tahu memang kita hanya menanam, menyiram, yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Tapi mari kita lakukan menanam dan menyiram itu dengan setia, baik kepada diri kita sendiri, juga kepada murid-murid kita, supaya mereka bukan hanya sekedar siap untuk bertahan di dunia ini, tapi mereka siap untuk bertemu, selalu siap bertemu dengan Tuhannya sebagai orang yang mencintai Tuhan, sebagai hamba yang baik dan setia. Mari saudara, kita jalani kehidupan ini, kesempatan ini yang Tuhan berikan dengan terus bersandar kepada Tuhan. Merdeka belajar bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani orang-orang yang datang, yang disodorkan oleh Tuhan kepada kami untuk kami didik. Ya Tuhan, tolonglah kami mendidik diri kami terlebih dahulu, untuk kami boleh
menjadi orang-orang yang juga diterima oleh Tuhan. Jangan sampai kami membawa orang untuk diterima oleh Tuhan, tapi kami sendiri ditolak. Tapi tolonglah Tuhan supaya kami juga adalah hamba yang baik dan setia di mata Tuhan. Engkau juga melihat kami adalah anak Tuhan yang sangat mencintai Tuhan. Dan biarlah kami juga memacu diri kami untuk menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga kami terus boleh berkenan di hadapan Tuhan di dalam kekekalan. Tolong Tuhan, pakailah kami untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, alat di dalam tangan Tuhan, untuk terus menanam dan menyiram bagi murid-murid kami. Sehingga semua murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kami ini, bukan hanya mereka bisa bertahan, bukan hanya sekedar mereka bisa berjuang di tengah dunia ini, tapi mereka juga siap untuk bertemu dengan penciptanya. Bapa, kami sungguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba serahkan guru-guru di sekolah Kalam Kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka satu persatu, Engkau tahu keberadaan mereka satu persatu. Tolong Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, Engkau yang topang, Engkau yang kuatkan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap akan muncul di hadapan Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Sebagai anak Tuhan yang Engkau melihat hati kami, hanya ada Tuhan di sana yang menguasai, bertahta menjadi raja di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada Tuhan lain di hadapan kami selain Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini, Tuhan terus pimpin dan Tuhan terus topang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.